alhamdulillah setelah melalui proses perundingan panjang antara Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan otoritas Kerajaan Saudi Arabia, tanpa bantuan rezim zalim Indonesia, terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan Habib Rizik Syihab. Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Dan hari ini juga sudah dibebaskan dari denda-dendanya, denda apapun. Besar Habib Rizik Syihab tidak bersalah di Saudi Arabia. Meskipun menyandang status sebagai ex-tersangka kasus chat dan kabur ke Arab Saudi, tidak lantas membuat Rizik Syihab malu dan enggan menampakkan mukanya ke publik. Ia seperti orang tidak bersalah saja, ngomongnya masih seolah-olah dia yang paling benar di dunia. Mulai dari meminta real count KPU di stop lantaran Prabowo kalah di Pilpres 2019 lalu, hingga menolak dan menyerukan boikot Pilkada serentak 2020. Lantas, apakah instruksi dari Imam Besar FPI itu didengar dan diikuti oleh pemerintah dan KPU? Didengarkan sih mungkin iya, tapi diikuti tidak sama sekali. Terbukti, hasil real count Pilpres 2019 tetap ditayangkan oleh KPU kala itu dan Pilkada serentak 2020 tetap digelar. Itu artinya apa? Rizik sama sekali tidak dianggap di dalam negeri. Hanya para kader itu saja yang masih setia menyanjungnya dan masih percaya kalau chat asusila antara dirinya dengan Firza Hussein tersebut adalah hoax besar. Yang ada, dia malah dimanfaatkan oleh beberapa politisi untuk mendulang suara. Seperti Prabowo dulu yang berjanji akan memulangkannya jika ia terpilih jadi presiden di Pilpres 2019 lalu. Dan Titik Soeharto yang bela-belain datang ke Arab Saudi sana hanya untuk pencalonan dirinya di Pileg 2019 di-endorse oleh Imam Besar Bang Thoyib itu. Terbukti kok, pasca Prabowo gagal terpilih jadi presiden, Rizik ditinggalkan begitu saja. Bahkan tanpa ragu-ragu, dia memilih untuk bergabung ke koalisi pendukung salah satu orang yang dibenci oleh Rizik, yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, teranyar, ada lagi hal unik yang menarik dari sisi Rizik ini. Ia dikabarkan akan kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Tidak hanya itu saja, ia juga disebut akan memimpin revolusi di negeri ini. Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Berikut pernyataan salah seorang orator demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law terkait rencana kepulangan Rizik tersebut. Alhamdulillah, setelah melalui proses perundingan panjang dari Habib Rizik Syihab dan otoritas Kerajaan Saudi, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang kepulangan Habib Rizik Syihab. Wasyukurillah, pada hari ini Imam Besar Habib Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Hari ini juga sudah dibebaskan dari denda-dendanya. Denda apapun karena Imam Besar Habib Rizik Syihab tak bersalah di Saudi. Alhamdulillah wasyukurillah, setelah cekal ditarik dan denda dihapus, Imam Besar Habib Rizik Syihab datang menunggu proses administrasi. Pada hari ini Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak bersalah di Saudi Arabia. Sementara terkait perencanaan Rizik akan mimpin revolusi itu berdasarkan pernyataan Ketua FPI Ahmad Sobri Lubis. Imam Besar Habib Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi.
ujar Sobri dengan nada yang cukup meyakinkan pada 13 Oktober 2020. Lantas, apakah benar Rizik akan pulang dan memimpin revolusi di negeri ini seperti layaknya Imam Khomeini di Iran? Namun, Sekretaris Umum FPI Munarman menyebut Rizik bakal memimpin revolusi akhlak jika tiba di Indonesia. Hal ini lantas disanggah oleh Golkar. Golkar menilai revolusi akhlak harus dimulai dari diri sendiri. Revolusi akhlak itu harus dimulai dari kita sendiri dan lingkungan kita. Merubah diri kita dan perilaku dan berakhlak yang baik. Akhlakul karimah sudah menjadi kewajiban umat Islam, kata Ketua DPP Golkar Aceh Hasan saat dihubungi pada Minggu 18 Oktober 2020. Terlebih lagi menurutnya, Rizik merupakan tokoh agama. Karena itu, ia mengatakan sebagai tokoh agama harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Apakah selama ini Rizik sudah memberikan contoh yang baik? Silahkan Anda jawab sendiri. Soal revolusi akhlak ini tentu harus dimulai dari diri sendiri. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Ibda bin nafsik." Salah satunya contohnya adalah jangan selalu mengklaim bahwa dirinya selalu paling benar, menghargai orang lain, bertutur kata yang santun, menjauhi sikap kekerasan dan menjauhi sikap intoleran, ujarnya. Makjeleb banget sindiran dari Aceh Hasan ini. Semua yang diucapkannya adalah mencerminkan sikap FPI sendiri. Selalu merasa paling benar, tak pernah menghargai orang lain. Tutur katanya yang tak pernah dijaga, selalu menggunakan sikap kekerasan. Terbukti dengan melakukan sweeping-sweepingnya. FPI tidak memiliki sikap intoleran. Ia sering mengatakan anti asing, anti Cina, dan selalu mengkafirkan orang yang bukan Islam. Aceh mengatakan salah satu sikap yang mencerminkan akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji dalam kehidupan bernegara adalah menghormati pemerintahan yang sah. Sebab pemerintahan saat ini merupakan hasil pilihan rakyat yang sah secara konstitusi. Dari sini kita bisa menilai apakah Rizik sudah mencerminkan akhlakul karimah. Silahkan Anda jawab di kolom komentar. Apakah Rizik saat ini menghormati pemerintahan yang sah? Itu bukan rahasia umum lagi, bahwa Rizik seringkali memojokkan pemerintahan yang sah dan seringkali berniat untuk menggolingkan Jokowi. Dalam kehidupan bernegara, salah satu sikap berakhlakul karimah itu, kita harus menaati hukum dengan mengikuti proses hukum di negara kita. Menaati pemerintahan yang sah, karena pemerintahan ini merupakan hasil pilihan rakyat dan mengakui kesalahan dan memiliki sikap yang sportif, ucap Aceh. Haha, ini bukan Rizik banget. Dimulai dari harus menaati hukum dengan mengikuti proses hukum di negara kita. Mana ada, yang ada dia malah kabur ke Arab sana. Mengakui kekalahan dan memiliki sikap yang sportif, mustahil sekali dilakukan oleh Rizik ini. Kita benahi lingkungan kita. Kita tinggalkan cara-cara kekerasan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Semua proses berbangsa dan bernegara telah diatur dalam konstitusi kita. Pungkas Aceh. Apalagi jubir FPI, Munarman dengan lancang mengatakan Rizik akan pimpin revolusi akhlak di negeri ini. Akhlak yang mana? Pertanyaannya, bagaimana mau merevolusi akhlak umat kalau dirinya saja nggak berakhlak? Masa seorang imam besar yang kalau demo suka teriak Allahu Akbar, tapi melakukan chat tidak senonoh dengan seorang janda cantik? Piye toh Bang Thoyib?